perbedaan antara akidah dan tauhid, Ustaz? Akidah itu keyakinan, tauhid itu mentauhidkan Allah, ya, mengesahkan Allah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, itu tauhid. Kalau akidah itu keyakinan, maka keyakinannya orang Yahudi, orang Nasrani itu menyimpang, rusak. Kenapa? Karena tidak mau menyembah hanya kepada Allah, menyekutukan Allah. Bahkan dengan kejinya orang Yahudi Nasrani itu menyatakan Allah punya anak. Coba dibaca ayatnya itu, At-Taubah 30:31 itu. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 30 dan 31. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah zalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka menirukan perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya toh. Yahudi Nasrani itu akidahnya rusak, keyakinannya menyimpang. Mereka ayel-ayelan dewi-dewi, renek juntrungane. Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu putra Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa bin Maryam itu anaknya Allah. Padahal kalau menurut ketetapan Allah sendiri, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka menyimpang, akidahnya menyimpang. Padahal hanya diperintah untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Ini tauhid berarti. Mereka Yahudi Nasrani itu diperintah oleh Allah hanya untuk menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah yang berhak disembah. Tetapi kenapa menyekutukan Allah? Maka akidahnya menyimpang, tauhidnya rusak. Nah, mereka justru mengadakan tandingan-tandingan untuk Allah. Dengan cara bagaimana? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Ini tuh. Menjadikan orang-orang alim mereka, yaitu Yahudi, rahib-rahib mereka, yaitu Nasrani, itu sebagai Rabb atau arbab, tandingan-tandingan untuk Allah. Nah, dulu ketika Adi bin Hatim datang kepada Nabi membaca ayat ini, Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum. Wahai Rasulullah, sungguh mereka itu tidak menyembah rahib-rahib dan orang-orang alim mereka. Kata Nabi kita bagaimana? Qala bala. Ya, mereka menyembah orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya. Bagaimana bentuk
persembahannya, bentuk nyembahi piye. Harramu alaihimul halala wa halalu lahumul harama fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Orang alim mereka, rahib-rahib mereka mengharamkan yang halal, yang Allah halalkan untuk mereka, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan untuk mereka. Membolak-balik, yang Allah halalkan mereka haramkan, yang Allah haramkan mereka halalkan. Fattaba'uhum, lantas orang-orang itu mengikutinya, mengikuti orang alimnya dan mengikuti rahib-rahibnya, padahal sudah membolak-balik ketentuan Allah sedemikian rupa. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal karena mengikuti hawa nafsu. Lah kata Nabi, fadzalika ibadatuhum iyyahum, itulah bentuk penyembahan mereka terhadap orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Nah, makanya sama kita keadaannya umat Nabi Muhammad ini. Kalau kita taklid secara membabi buta, kalau ada seseorang yang dianggap alim di tengah-tengah kita, yang disampaikan tidak berlandaskan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, kemudian kita mengikuti secara membabi buta, maka itu bentuk penyembahan kita kepada fulan itu. Ya, kalau yang tersampaikan asalnya bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, tidak berasal dari Quran, tidak berasal dari Sunnah Rasulullah, kemudian kita mengikuti secara membabi buta, maka itu bentuk penyembahan kita. Sebagaimana Nabi ketika menafsirkan ayat ini untuk Adi bin Hatim tadi, bukan secara tata lahir kita menyembah orang-orang alim kita, menyembah itu bukan, tetapi secara tidak langsung kita menyembah jika mengikutinya dengan membabi buta. Ya, meski orang yang dianggap alim di tengah kita menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kok kita ikuti hanya gara-gara dianggap alim, maka kita tanpa sadar telah menyembahnya, dan itu dilarang. Ya, maka mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, itu tidak hanya menyembah berhala atau menyembah patung, menyembah matahari, bulan dan lain sebagainya saja, bukan. Maka menyekutukan Allah itu bisa dengan apa dan bisa dengan siapa. Itu nama menyekutukan Allah, menjadikan sesuatu sebagai tandingan untuk Allah. Maka hati-hati, hati-hati. Nah, ini akidah Yahudi Nasrani itu rusak, menyimpang, karena membabi buta. Tauhidnya juga tidak ada, rusak, membabi buta mengikuti orang-orang alimnya, membabi buta mengikuti rahib-rahibnya, apa kata orang alimnya, apa kata pendeta-pendetanya, wis pokoknya dieloni. Bahkan sampai orang alim mengatakan bahwa Uzair putra Allah, orang Nasraninya, orang alimnya, pendetanya mengatakan Isa itu putra Allah, diikuti juga. Padahal itu hanya perkataan dusta. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudzahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Mereka itu hanya berkata dusta, mengikuti ucapan orang-orang kafir sebelum mereka, maka mendapatkan laknat dari Allah. Bagaimana mereka bisa berpaling? Punya fitrah kok berpaling? Mengatakan Allah punya anak yang namanya Uzair, Allah punya anak yang namanya Isa, padahal Allah sudah membuat satu ketetapan yang sangat tegas, lam yalid wa lam yulad.
walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, makanya kita jangan menyimpang. Nah, akidah itu keyakinan, tauhid itu mengesahkan Allah.